Bu Nesi iri atau gimana sih sama saya, Bu? Saya itu selalu jadi hot topic di obrolan Bu Nesi. Tapi nggak apa-apa sih, saya senang banget dengernya. Berarti saya ini memang terkenal. Gak ada yang iri sama Bu Tere tuh. Yang ada kita semua mulai resah. Kami tahu kok Bu Tere itu kurang perhatian di rumah ya, karena suami ibu ini selalu sibuk dengan pekerjaan. Udah lah Bu, ngaku aja. Jangan caper kayak anak kecil gitu Bu. Enggak ya, perhatian dari suami saya itu besar banget. Meskipun dia sibuk sama kerjaannya, suami saya tetap perhatian. Ingat ya, di lomba nanti saya akan mengalahkan semua peserta. Semua mata langsung tertuju padaku. Gak salah sih, penampilan aku aja sebagus ini. Apalagi gamis yang aku pakai. Wow, ini sih mewah banget. Wah, Bu Tere terlalu tampil beda ya. Semua pakaian Bu Tere pasti penuh dengan pahit. Ngomong-ngomong tuh lipstik merah banget Bu, beli di mana Bu? Oh iya dong, penampilan saya itu harus beda dari yang lain. Kalau penampilan saya kayak Bu Nesi, ya saya nggak akan jadi pusat perhatian kayak tadi Bu. Ya ampun, Bu Tere ini nggak ada bedanya ya Bu. Dari dulu selalu harus perhatian sama pujian. Emangnya Ibu nggak capek mengorbankan diri untuk mendapatkan perhatian Bu? Bu Tere mau ikut nggak Bu? Selesai pengajian kami punya rencana untuk menjenguk Bu Mela yang sedang sakit. Bu Mela kan sudah ikut pengajian. Kalau kita nggak jenguk, saya merasa nggak enak Bu. Oh, jelas dong. Masa seorang Tere yang selalu tampil berbeda nggak ikut? Ya nggak asik dong. Nanti rumah Bu Mela sepi karena nggak ada saya. Syukurlah kalau Bu Tere mau ikut. Ayo ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Kalau kita ngobrol, kita bisa aja kemalaman sampai ke rumah Bu Melanya. Doakan saya ya, supaya saya ini kuat menemani warga yang sedang diuji. Jaga kesehatan semuanya. Jangan sampai kalian sakit ya, girls. Bu Tere udah ada di sini. Kapan datangnya Bu? Ibu nggak ketuk pintu dulu ya? Bu Tere juga nggak ngucapin salam tuh. Oke, videonya udah dibikin SW. Kalau nanya itu satu-satu, Bu Nesi pikir saya bisa langsung jawab gitu. Saya aja ogah jawabnya. Tapi Bu Nesi malah ngasih banyak pertanyaan. Sudah. Bu Nela sedang sakit loh. Jangan bertengkar di sini. Bu Nela bisa keganggu sama suara kalian berdua. Saya kesel Bu Ustazah. Bu Tere ini nggak sopan. Harusnya dia mengucapkan salam dulu Bu. Jangan nyelonong masuk gini. Tadi aja Bu Tere ngerekam Bu Nela yang lemah ini. Saya cuma bikin SW aja Bu Ustazah. Saya juga ngasih tahu orang-orang kalau saya lagi jenguk Bu Mela. Saya nggak ada maksud apa-apa kok. Halah bohong. Omongannya apa nanti yang di SW apa? Bu Tere kan suka gitu Bu. Omongan sama tindakan ibu itu selalu beda. Astagfirullah Bu Tere, Bu Nesi. Kalau mau ribut di luar saja, jangan di sini. Kalian berdua nggak lihat keadaan Bu Mela. Kalian nggak kasihan sama Bu Mela. Ayo dong, jangan kayak anak kecil. Maaf Ustazah, saya kebawa emosi. Soalnya Bu Tere ini selalu bikin orang-orang darah tinggi. Saya aja nggak bisa nahan amarah saya sama dia. Kita berdoa lagi Bu, buat Bu Nela. Jangan ada yang berisik. Kalau ada yang berisik, saya bakal keluarin orang itu dari rumah Bu Mela. Wah, Bu Rere memang baik banget ya. Ibu rela nemenin Bu Mela yang hanya tinggal berdua dengan anaknya. Bu Tere memang paling best sih. Pak Rashid, lihat deh bibir saya. Gimana sama warnanya? Bagus gak Pak? Saya ini gak bisa loh kalau penampilan saya gak mencolok. Bagus Bu, warnanya juga cantik kok. Cocok di warna kulit ibu yang putih ini. Cuma agak kemerahan dikit sih. Kalau bisa turunin dikit warnanya. Makasih Pak Rashid. Bapak itu baik banget. Bapak selalu ngasih perhatian sama pujian ke saya Pak. Gak kayak suami saya. Dia itu cuek banget Pak. Mana sokul lagi. Dia pikir dia keren. Dia pikir dia itu siapa. Sama-sama Bu Tere. Pak Rashid harus tahu Pak. Dulu itu saya pernah dibully karena pakai warna lipstik merona ini Pak. Saya sedih banget Pak. Tapi sekarang saya mendapatkan banyak perhatian Pak. Oh gitu ya Bu. Bukan cuma itu Pak. Saya juga pernah diejek bau badan loh. Padahal saya selalu pakai pewangi badan Pak. Intinya dulu itu saya menderita Pak. Saya ikut sedih Bu. Semoga aja orang-orang yang bully Bu Tere kena batunya ya Bu. Tapi sekarang saya senang Pak, karena saya bisa merubah diri saya. Dulu juga saya pernah jadi pengusaha muda di usia 17 tahun. Gimana saya? Keren banget kan Pak? Hahaha,
Keren Bu, tapi jangan memotong pembicaraan terus ya. Itu nggak sopan Bu. Saya juga merasa nggak nyaman. Anak kecil aja nggak ada yang berani memotong pembicaraan. Masa Bu Tere yang udah tua masih berani Bu? Lama-lama jengkel juga ya. Sikapnya kekanak-kanakan banget. Apa-apa harus dapat perhatian, apa-apa harus dapat pujian. Masa tiap hari harus muji istri orang terus sih? Kalau Pak Dafa tahu bahaya juga nih. Bisa-bisa dianggap perebut istri orang. Mas, kamu lihat deh lipstik baru aku. Bagus kan warnanya? Menurut kamu, aku cocok gak ya pakai warna ini, Mas? Tuh, aku beli lagi, Mas. Harganya lumayan mahal loh. Mas, lihat aku sebentar, Mas. Dari tadi aku duduk di sini, Mas. Kamu nggak noleh sedikit pun ke aku. Kamu cuma sibuk sama kerjaan kamu, Mas. Aku butuh perhatian dari kamu, Mas. Kamu udah dapat banyak perhatian dari orang-orang Bu. Tadi aja kamu dapat perhatian dari Pak Rashid kan? Masa itu aja belum cukup? Jangan serakah dong. Masa minta perhatian dari aku juga? Mas, kamu tahu nggak kenapa aku selalu caper ke orang-orang? Kamu tahu nggak kenapa aku itu bisa haus perhatian? Karena aku nggak pernah dapat itu dari kamu, Mas. Aku kesepian, Mas. Tapi sekarang udah dapat banyak perhatian kan? Kenapa masih minta sama aku? Kamu kan tahu Bu, kerjaan aku itu selalu banyak. Lagian dari dulu juga kamu itu emang haus validasi Bu. Kamu itu suami aku, Mas. Aku lebih butuh perhatian dari kamu. Aku selalu hidup kesepian. Aku tahu dari dulu aku memang haus perhatian. Tapi kali ini aku benar-benar mohon sama kamu, Mas. Kamu lanjutin aja kebiasaan kamu. Dulu aku pernah seperhatian itu sama kamu, tapi kamu gak pernah hargain aku. Kamu lebih butuh perhatian dari orang di luaran sana Bu. Itu kan dulu, Mas. Sekarang aku udah beda, Mas. Aku butuh perhatian dari kamu, Mas. Aku ini istri kamu, jadi aku berhak mendapatkan semua perhatian itu, Mas. Kalau kamu gak mau ngasih, kamu gak usah jadi suami aku. Udahlah, aku udah capek sama kamu. Kenapa Mas dapat jadi gini sih? Alhamdulillah Bu Mela sudah sembuh. Untuk lomba memasak, ibu-ibu itu jadi. Saya pengen lihat, tapi kalau waktu saya senggang juga sih. Kadang saya itu suka sibuk tiba-tiba, soalnya kerjaan saya nggak nentu. Jadi dong, saya ini panitianya, masa nggak jadi Pak? Saya juga udah sembuh Pak. Jadi saya siap tempur untuk mengatur para peserta supaya lombanya bisa berjalan dengan lancar. Pasti Bu Tere datang nih. Pasti dia bakal caper lagi. Dia kan selalu haus perhatian. Katanya Bu Tere stres deh kalau dia nggak dapat perhatian dari orang-orang. Bu Nesi, iri atau gimana sih sama saya, Bu? Saya itu selalu jadi hot topic di obrolan Bu Nesi. Tapi nggak apa-apa sih. Saya senang banget dengernya. Berarti saya ini memang terkenal. Gak ada yang iri sama Bu Tere tuh. Yang ada kita semua mulai resah. Kami tahu kok Bu Tere itu kurang perhatian di rumah ya, karena suami ibu ini selalu sibuk dengan pekerjaan. Gak lah Bu, ngaku aja. Jangan caper kayak anak kecil gitu Bu. Enggak ya, perhatian dari suami saya itu besar banget. Meskipun dia sibuk sama kerjaannya, suami saya tetap perhatian. Ingat ya, di lomba nanti saya akan mengalahkan semua peserta. Bu Tere, dia itu selalu keras kepala. Kesabaran Pak Dafa segede apa ya? Kalau saya jadi Pak Dafa, saya nggak bakal kuat. Lebih baik saya cerai dan cari istri baru lagi. Yang jelas segede bumi ini. Kalau kesabaran Pak Dafa setipis tisu, dia nggak akan bertahan selama ini Pak Rashid. Aduh, gak sabar banget deh dengar pengumuman juri. Saya pasti menang nih di lomba masak kali ini. Tuh, lihat aja masakan saya. Bumbunya medok abis. Wah, terima kasih banyak anak-anak lucu. Jangan lupa rekam yang bagus ya. Bu Mela, Bu Tere ngapain bawa tim dokumentasi Bu? Mana dia juga nyuruh anak-anak buat tepuk tangan lagi. Maksudnya apa coba? Dia lagi cari perhatian lagi atau gimana Bu? Saya juga nggak tahu Bu. Dari tadi dia berisik banget. Semua anak-anak itu terus tepuk tangan Bu. Bu Tere bayar anak-anak itu berapa duit sih? Kok mereka mau-mau aja ya? Wow, masakan saya bentar lagi jadi nih. Semua orang harus coba ayam kecap ini. Saya pakai bumbu yang sangat amat banyak. Kalian bakal ketagihan sama rasanya. Terima kasih banyak anak-anak.
Ini adalah rasa hormat bagi saya. Tepuk tangan dari kalian itu benar-benar berharga. Meja saya nggak berisik karena dukungan dari kalian. Bu Tere, ini lomba masak, bukan ajang selebriti. Kenapa ibu harus bawa tim dokumentasi gini sih, Bu? Kenapa ibu juga harus meminta anak-anak untuk bertepuk tangan? Kalau saya nggak heboh, siapa yang akan membuat acara ini hidup? Kalian berdua kan nggak bisa menghidupkan acara ini. Kalian berdua tuh cuma bisa iri sama saya. Iya kan, Bu Nesi? Jangan ngomong sembarangan ya. Saya itu nggak haus perhatian kayak kamu, Bu Tere. Dasar tukang caper. Haus perhatian, haus pujian. Amit-amit deh punya tetangga kayak Bu Tere. I love it. Teruskan Bu Nesi supaya saya ini semakin bersinar. Gosipnya Bu Nesi itu kan selalu mantap, Bu. Jadi terus sebut nama saya, Bu, supaya saya makin kece badai. Ahai, ahai. Bersinar apanya sih, Bu? Yang ada orang-orang itu benci sama kamu yang haus perhatian ini. Bahkan sampai suami orang aja kamu minta pendapat. Dasar ibu-ibu gila perhatian. Nye. Biarinlah, yang penting saya bisa dapat perhatian dari banyak orang. Gara-gara Bu Tere, acara lombanya jadi kacau. Saya kecewa banget sama dia. Padahal saya udah masak makanan yang enak. Tadi jurinya pergi gitu aja karena kesel sama Bu Tere. Sabar, Bu, jangan marah-marah gini. Tuh bibir jelek banget kayak bebek. Udah jangan cemberut kayak gitu, Bu. Tahu nih, orang yang suka cemberut itu suka cepet tua loh, Bu. Pak Rashid sama Bu Mela kenapa sih? Saya ini lagi kesel loh. Kok kalian malah bahas tua lah, bibir bebek lah. Ini nggak ada hubungannya ya. Kalian berdua ini bikin saya tambah kesel. Maaf Bu, saya sama Pak Rashid cuma bercanda aja kok. Oh ya, kita berdoa sama-sama yuk supaya di lomba ulang tahun komplek nanti Bu Tere nggak aneh-aneh. Amin, paling serius ya Allah. Saya benar-benar muak sama Bu Tere. Wow, ayo semangat anak-anak. Goyangnya yang heboh dong supaya kalian bisa juara satu nih. Hadiahnya gede loh, 10 juta buat anak-anak. Kalian berdua bisa jajan sepuasnya. Halo guys, maaf ya, Princess baru datang. Soalnya Princess nunggu pangeran jemput Princess pakai andong ini. Tunggu. Kenapa semua mata malah tertuju ke Bu Tere? Anak-anak, ayo lanjut menari. Kenapa kalian malah berhenti? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak-anak berhenti lomba? Siapa ibu-ibu ini? Kenapa pakaian dia seperti anak kecil? Bu Tere, apa-apaan sih, Bu? Kenapa Ibu menghancurkan acara ini? Anak-anak berhenti lomba gara-gara Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tere. Yeay. Aduh, saya jadi malu deh. Semua mata menatap saya. Saya ini ibu-ibu paling gaul. Bahkan saya punya banyak musuh karena ketenaran saya loh. Tapi saya nggak masalah sih. Saya suka kalau saya punya banyak musuh. Kenapa itu ibu-ibu tadi? Kok dia hilang ya? Apa dia lenyap gara-gara kilat tadi ya? Atau dia punya sihir menghilang kayak di film-film gitu? Aduh, dia punya kekuatan gaib ya? Aduh, gimana ini Pak? Ibu-ibu heboh, tadi nggak ada. Kita bisa jadi tersangka kalau kayak gini caranya. Mana hilangnya tiba-tiba banget lagi kayak hantu aja. Kok mic-nya bisa berdiri sendiri ya? Mana ada pita sama bulu-bulu ayam dari kostum Bu Tere lagi? Apa jangan-jangan ini asap buat Bu Tere ya? Saya tuh dulu juara modeling. Tahu nggak? Saya juga pernah datang ke acara modeling di Inggris loh. Kalian tahu nggak nih? Kenapa mic itu keluar suara persis seperti ibu tadi? Apa ibu tadi masih ada di sini? Aku udah pergi ke tempat lain. Saya nggak tahu. Yang jelas ini bukan hal yang biasa, Pak. Wah, ini sih udah jelas, Pak. Bu Tere kena azab. Tadi itu dia lagi cari perhatian ke kalian, tapi Allah langsung menghukum Bu Tere detik itu juga. Ini balasan yang pantas dia dapatkan, Pak, Bu. Jangan terlalu kaget gitu. Bu Tere memang ibu yang gila perhatian. Saya menyesal karena cuek terhadap Tere. Saya melakukan itu karena pernah sakit hati oleh Tere. Dulu saya selalu perhatian, tapi Tere terus merasa kekurangan. Dia cari perhatian orang lain dan mengabaikan perhatian diri saya. Ini bukan salah Pak Dava. Bapak nggak perlu merasa bersalah. Bu Tere itu memang sudah pantas seperti ini, Pak. Iya Pak Dava, nggak ada yang perlu Bapak sesali. Lagian Bu Tere juga nggak peduli sama perhatian Bapak kan? Tapi belakangan ini dia selalu meminta perhatian ke saya. Karena saya sudah terlanjur sakit hati, saya selalu bersikap cuek kepada Tere.
Mungkin Bu Tere sudah punya firasat buruk, Pak, kalau dia bakal ninggalin Bapak dengan cara yang gak wajar. Kenapa sih semua orang itu iri sama saya? Padahal saya itu cuma pinter dandan aja. Tapi ada banyak ibu-ibu yang terus menjadikan saya sebagai topik utama. Kenapa mic ini selalu muncul? Bukannya sudah diamankan oleh panitia lomba? Kenapa bisa ada di sini? Pak Rashid, saya cantik kan Pak? Warna lipstik saya bagus kan Pak? Kalian harus tahu ya, saya ini pernah jadi model pakaian mahal. Ini gak benar kalau ada acara lagi. Acaranya gak akan berjalan lancar. Soalnya mic ini selalu ada di mana-mana. Udah ya Bu, jangan ganggu warga sini. Kamu yang tenang aja. Saya ini ibu-ibu paling cantik, paling cetar, bahkan paling terkenal. Lulusan universitas terkenal gitu loh. Wah, udah ini mah gak bakal benar. Kita harus ngelakuin sesuatu sama mic gaib itu. Kita semua gak akan tenang, apalagi terus mendengar ocehan narsis Bu Tere. Kuping saya udah gak mau terdengar lagi. Saya juga sama, Pak. Semua omongan dia itu tidak memiliki bukti apa-apa. Itu hanya cerita karangan supaya Bu Tere mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang, Pak. Tapi kita harus ngapain? Kita buang jauh-jauh mic itu atau kita kubur aja nih? Jangan dibuang. Takutnya kalau Pak Dava lagi kangen Bu Tere, dia kan bisa lihat mic itu, Bu Mela. Kalau kita buang, Pak Dava nggak akan bisa lihat Bu Tere lagi. Ya terus mau diapain? Masa disimpan di kamar Pak Dava? Jangan deh, saya takut Pak Dava jadi stres gara-gara mic itu. Ayo dong berpikir, kita harus menggunakan ide yang cemerlang. Jadi nggak boleh asal gitu. Sabar napa, saya juga lagi mikir nih. Saya tahu, gimana kalau kita simpan mic itu di gudang balai Pak RW? Di sana pasti aman, tapi kita harus nerima persetujuan dari Pak Dava. Saya setuju banget. Ayo kita ke rumah Pak Dava untuk meminta persetujuan. Saya ini mirip artis papan atas loh. Kembaran saya itu Syahrini. Cantik. Suara itu masih aja kedengeran. Apa Bapak Ibu yakin kalau disimpan di sini tidak akan mengganggu? Soalnya mic itu masih mengeluarkan suara istri saya. Ini tempat paling aman Pak, jadi kami nggak akan terganggu lagi. Pak Dava tidak merasa keberatan kan Pak? Saya takut Bapak berubah pikiran, karena manusia itu jagonya merubah pikiran. Hahaha. Enggak, saya nggak merasa keberatan. Malahan saya senang, karena Bapak Ibu masih peduli terhadap kenyamanan tempat tinggal kita. Oh jelas dong Pak, lagian siapa sih yang gak mau hidup nyaman? Semua orang juga mau hidup nyaman. Mereka akan marah ketika hidup mereka diganggu orang heboh. Hahaha, benar juga ya. Pak Dava maaf ya, kami memisahkan Bapak dengan Bu Tere. Tapi Bapak jangan khawatir, Bapak bisa mengunjungi tempat ini kapanpun Bapak mau. Jangan pernah merasa sungkan ataupun merasa malu ya Pak. Mau gimana pun, mic itu tetap berisi arwah Bu Tere. Nggak apa-apa Bu, nggak perlu minta maaf. Kalian tidak memisahkan saya sama istri saya. Jadi jangan merasa bersalah ya. Siap Pak Dava. Pak, Bu, terima kasih banyak ya. Semoga istri saya bisa beristirahat dengan tenang. Maaf dulu dia selalu mencari perhatian kepada kalian semua. Sama-sama Pak, makasih juga Bapak sudah setuju dengan keputusan kami. Semoga tempat ini tempat yang aman bagi mic Bu Tere itu. Kita memang kembali tenang tanpa kehebohan Bu Tere. Tapi kita juga tahu selama mic itu masih ada, arwah Bu Tere itu pasti masih cari sorotan. Bener itu Pak, Bu Tere nggak pernah sakit, nggak pernah mimpi buruk juga. Tapi dia mendapatkan hukuman yang paling keras. Sekarang nggak ada yang mau dengerin suara dia lagi. Kita bener-bener udah capek. Hahaha, bener juga Pak, Bu, ayo kita pulang. Kita sudah cukup lama ada di sini. Tugas kita juga sudah selesai. Kita sudah membuat tempat tinggal kita aman dan tenang lagi. Untuk hal yang pernah terjadi, kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya.